mengenai biokimia komparatif, biokimia perbandingan. Apa itu biokimia komparatif? Ya, yaitu ya sederhananya biokimia yang membanding-bandingkan. Apa yang dibandingkan oleh biokimia komparatif? Ya, nah, baik. Kenapa jadi muncul biokimia komparatif? Nah, dasarnya kalau kita lihat, kehidupan itu sangat beraneka ragam yang menjadikan dunia ini hidup, ya. Jadi banyak macam-macam kehidupan, Anda tahu sendiri. Kita bisa lihat di lingkungan kita masing-masing, ada macam-macam hidup. Nah, beragamnya kehidupan ini menuntut ahli biologi dan dokter hewan, yang mungkin juga seorang insinyur sarjana pertanian, untuk menguasai. Tapi pada kenyataannya kita nggak mudah menguasai, ya, tidak mudah menguasai berbagai ragam kehidupan ini. Kalau dokter manusia itu pasiennya cuma satu macam manusia aja. Tapi dokter hewan, pasiennya Anda bisa lihat bermacam ragam, ya. Pasiennya bermacam ragam, jadi banyak sekali. Nah, jadi pasiennya banyak sekali. Nah, jadi oleh sebab itu ada ide kita ini dokter hewan ini belajar kedokteran berdasarkan ilmu-ilmu perbandingan. Coba sebentar ya, ini kok berisik banget depan ini loh. Banyak anak-anak kecil. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi ilmu kita ini sebenarnya ilmu-ilmu perbandingan, ya. Jadi kita ngobatin hewan juga berdasarkan perbandingan sebenarnya. Sapi, babi, kambing, anjing, kucing, mencret. Apa obatnya? Kita banding-bandingkan, ya. Makanya dokter hewan ilmunya ilmu perbandingan. Berasaskan ilmu-ilmu perbandingan. Kita dituntut menguasai itu. Nah, nanti kalian kalau kalian sudah selesai kuliah di sini, Anda mau wisuda dokter hewan, Anda akan dihadapkan pada ujian ini, ujian penanganan kasus, ya. Nah, di situ di ujian itu Anda akan dihadapkan dengan seekor hewan. Ya, bisa macam-macam. Bisa biawak, bisa mungkin bisa apa? Ya kalau anjing kucing oke lah, kita udah pernah belajar. Ya. Halo guys, ada yang tidur nggak? Halo guys, ada yang bobo nggak? Halo, kok sepi nih? Prof. Kok sepi nih? Kayaknya pada ngantuk nih. Halo, Prof. Yo, Halo, 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 Prof. Prof. Halo, Prof. Halo, Prof. sip, sip. Ya, perhatikan ya. Ya, jadi biokimia komparatif ini sebenarnya tidak membahas penyakit, tapi lebih banyak mengarah ke biologi. Dia tidak membahas penyakit, ya. Biokimia komparatif tidak membahas penyakit, tapi lebih banyak ke arah biologi dan membahas berbagai makhluk hidup yang bukan hewan piara atau hewan lab, termasuk tanaman. Coba Anda
untuk memberi makan satwa liar, coba. Apa makanan mereka? Iguana, biawak. Apa makanan mereka? Belum banyak makanan mereka, makanan ramuan belum banyak. Beda sama anjing kucing. Anjing kucing makanan-makanannya udah banyak diperjualbelikan. Makanan-makanan ramuan. Tapi satwa liar tuh belum banyak, guys. Ya. Nah, tugas kita lah sebagai dokter hewan, ya, untuk memahami dasar biokimia untuk berbagai macam penanganan hewan seperti ilmu gizi hewan. Hewan-hewan ruminansia kita tahu makanya rumput. Anjing kucing makanya daging, kita tahu. Tapi bagaimana dengan kera? Bagaimana dengan orang utan? Mereka makan buah, ya, mereka makan buah. Nah, makanya untuk FKH biokimia komparatif lebih diarahkan pada hewan. Ya. Nah, contohnya apa? Hewan akuatik. Hewan akuatik sekarang kita kalau mau ekspor hewan-hewan air, udang, ikan, itu harus ada tanda tangan dokter hewan. Dulu ditandatangani oleh sarjana perikanan. Tapi sekarang dunia itu meminta kalau kita mau ekspor hewan-hewan air, kodok, ikan, kepiting, udang, itu harus ada tanda tangan dokter hewan. Nah, bagaimana kita paham kalau kita tidak tahu asas-asas dari hewan-hewan tersebut, hewan akuatik, hewan-hewan yang lain, belum lagi hewan-hewan yang hidup di dua alam kayak seperti kodok. Makanya ini menjadi sangat penting, guys. Dia menjadi sangat penting biokimia komparatif itu. Ya. Nah, kelebihan dokter hewan dari seorang ahli biologi memang mengobati. Itu adalah hak kita yang tidak bisa diganggu-gugat oleh sarjana lain. Sarjana peternakan, sarjana biologi tidak bisa mengganggu-gugat. Kita yang punya hak itu. Ya, hak mengobati. Ya. Belajar penyakit dan pengobatan itu adalah otorisasi seorang dokter hewan. Hak otoriter seorang dokter hewan. Ya. Sarjana-sarjana lain nggak bisa. Sarjana pertanian, sarjana biologi nggak bisa. Ya. Oke, kita kembali ke filosofi kehidupan. Ya. Kita kembali ke filosofi kehidupan. Apa itu kehidupan? Nah, Anda pernah belajar dulu di biokimia 1, apa itu kehidupan? Ya, sampai sekarang jawabannya belum ada yang pasti. Kehidupan itu apa? Tapi kehidupan itu kita bisa lihat, kita bisa dirasa, dan bisa dinikmati. Kita ini hidup, gitu. Ya. Memang bukti-bukti dan faktanya sudah terkumpul. Coba Anda lihat biokimia fase 1, biokimia semester lalu, di kuliah pertama, kedua. Ya, ini adalah dasar-dasar kehidupan. Ya. Dan berbagai molekul biokimiawi itu fungsinya sangat khas di kehidupan, ya. Dari karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat itu fungsinya sangat jelas. Mineral juga sangat jelas. Ya. Fungsinya dan peranannya juga sama pada tiap kehidupan. Nah, ini menjadi dasar kita belajar biokimia komparatif. Ya. Pada tiap kehidupan itu sama. Fungsi dan fungsi berbagai komponen biokimiawi. Nah, kalau fungsinya memang sama, pastinya juga asal-usulnya juga kemungkinan besar sama. Asal-usul makhluk hidup itu kemungkinan besar sama. Coba Anda lihat. Ya. Kalau komponen penyusunnya semua sudah punya fungsi yang sama, asal-usulnya juga pasti sama.
Nah, ini tidak pernah terjawab tuntas. Buat orang beriman, kita tahu kita ini dari mana. Semua kehidupan dari mana kita tahu. Tapi buat seorang ilmuwan, dia nggak mudah menerima konsep itu. Bahwa kita ini semuanya ciptaan Tuhan. Itu kita di Indonesia. Tapi di luar negeri buat para ilmuwan, mereka tidak sepenuhnya bisa percaya. Ya. Nah, kehidupan itu kita hanya bisa pelajari. Salah satunya dari sudut pandang biokimia. Itu kita belajar kehidupan dari sudut pandang biokimia. Nah, untuk itulah biokimia komparatif kita pelajari. Ya. Kita pelajari biokimia komparatif. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, unit pembangun biomolekul juga sama. Ini sama. Ya. Nah, dari kajian ini lahirlah ilmu biokimia evolusi atau ilmu evolusi molekul. Ya. Ini yang lahir melihat kesamaan-kesamaan itu. Ya. Nah, ini yang dipegang oleh ahli-ahli sains. Ahli-ahli sains memegang ini. Konsep evolusi mereka pegang banget gitu. Tapi saya pribadi saya nggak mau pegang konsep evolusi karena nggak jelas. Nggak jelas asal usul evolusi itu dari mana. Ya. Bagaimana molekul-molekul kompleks. Ya. Dalam ilmu evolusi dibahas bagaimana molekul-molekul kompleks dapat terbentuk dari molekul sederhana. Di zaman gimana? Di zaman prasejarah. Kayaknya lucu itu loh. Ya. Apa iya dari molekul-molekul sederhana ini bisa membentuk protein, asam nukleat secara spontan begitu? Ya. Itu. Kalau memang iya, siapa yang merakit? Ya, siapa yang merakit molekul kompleks ini? Apakah ada peranan alien dalam perakitan molekul ini? Apakah ada peranan alien, makhluk luar angkasa? Ya. Jadi banyak berbagai pertanyaan di sini. Bagaimana itu bisa terbentuk, guys? Molekul kompleks itu dari mana asalnya? Ya. Jadi ya mikroba itu dipercaya sebagai makhluk hidup tertua di permukaan bumi. Ya. Dan dia adanya kira-kira sekitar 4,5 kali 10 pangkat 9 tahun yang lalu. Sedangkan dinosaurus itu adanya katanya 10 pangkat 7 tahun yang lalu. Menurut para ahli sejarah, ahli evolusi. Ya. Bagaimana makhluk kecil ini bisa bertahan hidup begitu lama? Nah, coba perhatikan. Bagaimana mikroba terutama? Bagaimana makhluk kecil bisa bertahan hidup begitu lama? Ada apa? Ada apa di situ? Jadi satu pertanyaan besar di sini. Ya. Makanya ya cobalah kita mencoba mempelajari biokimia kehidupan dari kacamata biokimia. Kita mencoba mempelajari beragam ragam kehidupan dari kacamata biokimia. Nah, salah satu fungsi kehidupan yaitu mempertahankan identitas. Manusia tetap manusia, monyet ya tetap monyet. Nah, identitas makhluk itu dipertahankan oleh siapa? Oleh protein dan asam nukleat. Terutama asam nukleat. Dia yang mempertahankan identitas kehidupan. Ya. Dia yang mempertahankan identitas kehidupan. Oleh sebab itu, masing-masing spesies hewan itu asam nukleat dan proteinnya unik. Ya, jadi bervariasi, sangat bervariasi. Baik jumlah maupun jenisnya. Jadi ciri ini sangat khas bagi makhluk hidup yang bersangkutan. Asam nukleat kita manusia ya asam nukleat kita.
Nggak bisa dibandingkan dengan asam nukleat gorila, nggak bisa. Ya, walaupun katanya ada kedekatan. Kedekatannya cuma sekitar 10% atau berapa, di bawah itu 7%. Asam nukleat manusia itu sama dengan asam nukleat gorila. Tapi itu sudah cukup untuk tidak menerima konsep seperti itu ya. Jadi kalau kita kembali ke teori evolusi Darwin, bahwa manusia itu berasal dari monyet. Siapa di sini yang berasal dari monyet? Febiola berasal dari monyet nggak Febiola? Halo Febiola Alben. Tidak, Dok. Oh enggak, ya, ya makanya apa? Sadari identitas diri kalian. Siapa kalian itu? Ya, makanya kenapa sekarang banyak anak-anak muda yang ditinggal pacar, gantung diri, ya? Kenapa bisa begitu? Karena identitasnya nggak jelas, guys. Makanya saya minta kalian pastikan kalian punya identitas yang jelas. Kalau identitasmu nggak jelas, kamu akan mudah bunuh diri, gantung diri, guys. Ya, betul. Ya, saya ingin anak-anak 2021 yang belajar biokimia di sore ini identitas kalian jelas. Bapak gua pengusaha loh. Nah itu lebih baik. Bapak gua pengusaha, duitnya banyak. Itu identitas kamu, guys. Ya. Bapak gua dokter loh. Lo mati hidup. Mati hidupmu di tangan bapakku. Identitas. Ya. Makhluk hidup tuh punya identitas. Mereka nggak mudah bunuh diri. Monyet, orang hutan itu nggak mudah bunuh diri, guys. Kenapa? Karena mereka punya identitas. Halo bagi yang baru datang, bagi yang baru join, silakan absen di chat ya. Jangan sampai lupa. Ya. Jadi ini, jadi ciri khas makhluk hidup itu identitasnya jelas. Pastikan manusia identitasnya jelas. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk hidup tertinggi dari segala makhluk hidup. Pastikan jelas identitas manusia. Identitas kita itu pastikan jelas. Ya. Supaya kita nggak gampang kecewa, frustasi, bunuh diri, nggak. Ya. Apa saja fakta yang tampak sejauh ini? Nah, variasi metabolisme. Nah, ini dia. Biokimia komparatif mempelajari variasi metabolisme pada tiap hewan. Biokimia komparatif mempelajari variasi metabolisme pada tiap hewan. Pada hewan pemakan herbivora, pemakan tanaman, pada hewan pemakan daging, itu variasi metabolismenya di mana? Bagaimana metabolisme glukosanya? Bagaimana metabolisme proteinnya? Ya. Nah, kalau kita kembali ke topik-topik yang dulu kalian sudah pelajari sama dosen-dosen lain, Bu Agung, Prof. Suarsana, kalian bisa lihat bahwa metabolisme primer ini sudah terdesain dengan baik. Desainnya sudah baik, guys. Makanya metabolisme primer pada berbagai hewan itu praktis model. Sama lah. Metabolisme primer pada berbagai hewan itu praktis sama. Karena dia sudah terdesain atau tertata dengan baik. Nah, yang berbeda ini metabolisme sekunder. Ya. Terutama pada tanaman mikroba ini sangat bervariasi. Ya. Pada hewan juga ada variasi metabolit yang dihasilkan, tapi umumnya untuk berfungsi survival. Contohnya apa? Tinta hitam dari cumi-cumi. Nah, itu metabolisme sekundernya dia. Itu gunanya untuk survival. Udah dikejar pemangsa. Belum lagi getah-getah tanaman yang seringkali membuat gatal. Ada yang pernah pegang yang pernah pegang daun, habis itu gatal, nah itu yaitu metabolit sekunder. Hasil-hasil produk metabolisme sekunder. Apalagi warna, variasi warna pada itu.
pada apa? Pada hewan yang ditanam tuh semacam kadal kecil. Apa namanya? Kalau di kampung saya namanya londok, hewan londok. Tapi di sini saya nggak tahu namanya itu apa. Ya warnanya bisa berubah-ubah. Di daun, kalau jika dia kebetulan nangkring di daun, warnanya hijau. Tapi kalau dia nangkring di batang, warnanya coklat. Apa namanya itu hewan apa tuh? Bahasa Balinya apa guys? Halo Bali. Halo Bede. Apa bahasa Bali Bede? Hewan-hewan gitu Ande. Gede Pande Krishna Dharma. Hewan yang warnanya bisa berubah apa itu apa bahasa Balinya? Seperti kadal kecil. Halo Gede. Halo, Halo Dok. Gede. Ya, ada kadal, ada juga kadal yang lain yang warnanya bisa berubah apa Gede? Bahasa Balinya apa deh? Yang Kalau di bahasa Balinya sih nggak tahu, Dok. Oh gitu, Mas ya ya ya. bunglon Tapi mungkin, itu Dok. ya bunglon semacam bunglon betul lah bunglon lah. Yang paling umum tuh bunglon. Ya. Siapa yang di sini hobinya jadi bunglon? Di depan di depan cewek A ngomongnya begini, di depan cewek B ngomongnya begitu. Gede pandai kok jadi bunglon nggak? Depan cewek A ngomongnya begini, depan cewek B ngomongnya begitu. Gimana gede pandai kok jadi bunglon? Ya. Jadi ada Iya, hewan Dok. yang bisa ya itulah. Jangan jadi bunglon ya. Pastikan kalian punya pendirian. Bunglon itu termasuk hewan yang tidak punya pendirian. Di daun dia berwarna hijau, di batang pohon dia berwarna coklat. Ya. Warnanya bisa macam-macam. Ya. Itu. Jadi hewan juga menghasilkan produk-produk metabolisme sekunder. Warna yang bisa berubah-ubah, tinta hitam dari cumi-cumi dan yang lain-lain. Ya. Jadi apa kehidupan itu? Dari kacamata biokimia, kehidupan itu adalah ekspresi biokimiawi dari makhluk hidup yang membuatnya bisa bertahan, bisa survive. Ya, ekspresi biokimiawi dari makhluk hidup yang membuatnya bisa bertahan hidup. Ya, itu. Nah, sekarang kita lihat lagi ke fungsi spesifik biomolekul. Ini pernah dipelajari di biokimia apa? Di biokimia dulu. Waktu kalian di awal-awal semester 1 logika biokimia. Saya coba ulas balik ini tapi dari sudut pandang yang berbeda. Ya, ya jadi ekspresi kehidupan tuh ada yang sama, ada juga yang berbeda. Gurita, cumi-cumi dikenal dari tintanya. Bunglon dikenal dari perubahan warnanya. Juga ekspresi kehidupan. Semut, coba apa semut? Semut dikenal dari apanya coba semut? Ada yang tahu semut? Belum lagi pada hewan-hewan tingkat tinggi. Pada hewan tingkat tinggi, anjing, kucing, mereka menghasilkan sejenis kasat kimia namanya feromon. Ya. Feromon. Itu gunanya untuk menarik lawan jenis jika mereka mengalami birahi. Ya, jika mereka mengalami pingin kawin, musim kawin, nah itu mereka menghasilkan itu. Ya. Nah, perbedaan-perbedaan tiap makhluk hidup itu seberapa jauh, ya, seberapa besar tingkat perbedaannya pada tiap makhluk hidup. Nah, biokimia komparatif mempelajari ini, ya, perbedaan pada berbagai makhluk hidup. Tapi sapi sama kerbau, di mana bedanya? Secara biokimiawi coba. Ada yang tahu? Sapi dan kerbau. Perbedaan biokimiawinya apa? Perbedaan fisiknya kita bisa lihat. Kerbau senang bermain di air, tapi enggak. Ya. Kerbau itu senang berkubang, main air, dia senang sekali. Tapi enggak. Ya. Belum lagi kambing domba. Di mana bedanya kambing dan domba? Selain dari bulunya. Ya, itu. Jadi tiap biomolekul dalam sel itu punya fungsi yang spesifik.
Nah, ini yang menjadi juga fokus bahasan biokimia komparatif, guys. Ya. Jadi fokus bahasan biokimia komparatif. Tiap molekul punya fungsi masing-masing, seperti saya sudah bahas dulu. Glukosa fungsinya sebagai penghasil energi, yang fungsi primernya. Apa fungsi lipid? Penahan panas, shock breaker, apa? Pemecah benturan, yaitu lipid. Asam nukleat fungsinya apa? Informasi. Asam nukleat itu fungsinya informasi. Ya. Nah, ini coba nih. Masih ingat nggak nih? Halo, siapa yang masih ingat? Muhammad Disa, masih ingat nggak Muhammad Disa apa nih? Coba, apa tuh aspek komparatifnya? Perhatikan. Ini tulang-tulang kepala pada berbagai makhluk hidup, hewan dan manusia. Di mana bedanya? Coba perhatikan. Di mana beda tulang-tulang kepala itu? Nah, itu. Ya. Masing-masing punya bagian-bagian tulang. Ada tulang maksila, ada tulang zygomatikus. Anda pernah belajar osteologi kan? Anda tahu kan? Masing-masing ada macam-macam tulang di kepala hewan dan manusia. Tapi perhatikan posisi tulangnya. Nah, ini namanya ilmu apa? Anatomi komparatif, anatomi perbandingan. Saya nggak tahu di FH Udayana dapat nggak ini anatomi perbandingan. Kenapa kita perlu belajar? Supaya tahu. Kalau kita mau mengobati hewan, mengobati sinus pada hewan, apa? Sinus di bagian sini antara di bawah apa? Di bawah tulang maksila. Itu ada rongga-rongga namanya sinus. Berisi udara. Tapi dalam keadaan tertentu dia bisa berisi nanah. Manusia sering mengalami sinusitis. Manusia. Ya. Kita juga hewan sering, anjing, kuda sering mengalami sinusitis. Nah, perhatikan, kalau anatomi komparatifnya Anda nggak paham, jangan harap Anda bisa mengobati kasus seperti sinusitis. Ya, ini anatomi. Saya cuma merefresh kembali bagian-bagian tulang kepala. Ya. Tapi saya menjelaskannya dari sudut, saya tidak menjelaskan dari sudut anatomi, tapi saya menjelaskan dari sudut perkembangan apa? Perkembangan biokimia, ya. Nah, ini coba lihat perkembangan tangan pada berbagai makhluk hidup, kaki depan atau tangan pada manusia. Ya, ini tangan pada manusia. Ini tangan pada manusia. Perhatikan. Ada apa itu? Ya, ini. Nah, ini kaki depan anjing sama juga, tapi dia fungsi sudah berbeda. Ini pada ikan, dia ikan paus atau ikan pada ikan secara umum lah. Ini pada kelawar, coba perhatikan apa bedanya. Ya, tuh. Biokimia komparatif itu menuntut pemahaman anatomi komparatif. Nah, saya kasih sedikit di sini anatomi komparatif veteriner biar Anda punya gambaran. Kalau Anda mau tahu lebih dalam, Anda cari sendiri di Google. Tanya Mbah Google. Ya. Yang jelas perkembangan hewan, perkembangan bagian-bagian ini, bagian-bagian sini, ini terkait dengan apa? Dengan apa? Dengan lingkungan. Hewan yang hidup di air sama hewan yang hidup di darat pasti beda. Ya. Kelawar tuh hewan juga sebagian hidup di udara. Meskipun dia akhirnya ke darat juga, tapi dia banyak waktunya hidup di udara. Ya. Coba cek fungsi kaki belakang pada manusia dan hewan. Coba cek nanti kamu cari tuh di Google. Kaki belakang manusia seperti apa? Kaki belakang anjing seperti apa? Harusnya Anda sudah paham. Anda pernah belajar anatomi. Kaki belakang kuda, kaki belakang sapi. Coba perhatikan. Seperti apa fungsinya tuh? Bentuknya seperti apa?
Nah, itu hal-hal yang harus Anda cari sendiri kalau Anda memang mau siap. Karena ke depan nanti persaingan akan semakin ketat, guys. Anda akan berhadapan dengan anak-anak lulusan Unhas, lulusan Unibrau, itu FK yang baru-baru. Tapi kinerja mereka tinggi. Ya, itu. Ayo guys, ya pastikan kamu memahami. Nah, lihat perkembangan embrional pada berbagai hewan. Coba cek. Ya. Asal-usul embrionalnya sama. Ini kan U. Ya. Ini kan. Anda dapat kuliah embrio belum, guys? Halo, guys. Apakah Anda sudah dapat kuliah embrio? Belum, Prof. Belum. Belum. Oh, belum. Semester 2 belum ya? Ya, nanti Anda dapat dah. Coba lihat embrio apa? Kadal atau semacam cicak, kadal. Perhatikan. Bentuk awalnya mirip-mirip. Embrio ayam, embrio babi, bahkan manusia. Bentuk awalnya mirip-mirip, tapi dalam perkembangannya dia berbeda. Nah, anatomi komparatif membahas ini, guys. Anatomi mikro, anatomi komparatif mikro. Dia membahas ini. Artinya awalnya bentuk embrional tiap makhluk hidup itu adalah sama. Perhatikan. Ya. Awalnya bentuk embrional tiap makhluk hidup itu sama. Nah, itu. Cuma dalam perkembangannya dia akan berbeda. Ya. Artinya dalam perkembangan ini si embrio ini sudah tahu, oh gua ini harus jadi babi, oh gua ini harus jadi kadal. Udah dari kadal tiba-tiba jadi babi kan aneh. Ya enggak? Kalau dari kadal tiba-tiba jadi babi kan aneh. Ya. Atau dari babi tiba-tiba jadi ayam kan aneh tuh. Ada yang salah. Ya. Coba apa tuh perbedaannya? Embrional, stadium embrional. Nah, yang di atas ini yang tadi saya lingkari merah, ini adalah stadium awal dari embrional. Ya. Coba tuh Anda bandingkan. Apa yang bisa Anda simpulkan? Ya. Kebutuhan lagi. Kebutuhan makhluk hidup. Kebutuhan makhluk hidup itu pada dasarnya semodel. Tidak ada yang ekstrim. Jadi nggak ada tuh makhluk hidup yang butuh hanya cabai, nggak ada. Nggak ada makhluk hidup yang butuh hanya makan cabai, belum nggak ada. Mereka perlu karbo. Karbo itu macam-macam, guys. Bisa berupa pati yang kita makan nasi pati. Ya. Atau bisa juga dia butuh karbo dalam bentuk jagung, bisa. Ya. Dalam bentuk apa lagi? Ubi, bisa. Karbo itu macam-macam. Ubi, jagung, padi, bentuk pati, ketan, ya. Itu. Cuma tingkat kebutuhannya yang membedakan dengan makhluk hidup tingkat tinggi. Jadi kebutuhan sekokli yang akan karbohidrat itu berbeda dengan kebutuhan sekokra akan karbohidrat. Nah, itu yang Anda harus pelajari nanti di ini. Apa? Di dalam profesi Anda sebagai dokter hewan. Ya. Mineral. Butuh semua kehidupan hewan, semua tanaman butuh mineral. Tapi mineral apa yang dibutuhkan? Ya. Mereka butuhnya mineral dalam bentuk biomineral. Memang mineral untuk sistem biologi. Jadi kalau kamu butuh kalsium, kamu ngambil kalsium dari gunung batu di bukit lah. Di bukit itu kan banyak kalsium di bukit itu. Ya. Di kampus bukit banyak kalsium. Kamu nggak bisa langsung makan kalsium dari situ. Kalsiumnya harus diolah sedemikian sehingga dalam bentuk biokalsium. Nah, biokalsium itu ada di mana? Di air susu, di tulang, ya. Itu yang dibutuhkan manusia. Kita bisa makan tepung tulang.
tulang yang udah dihaluskan jadikan tepung bisa kita makan. Itu kalsiumnya tinggi, magnesiumnya juga tinggi. Ya. Itu namanya biomineral. Jadi mineral yang sudah ditata untuk sistem biologi. Mungkin dosen-dosen biokimia lain pernah mengajarkan mineral itu seperti Prof. Suasana, Pak Hamong, ya. Itu. Silikon ada dua macam. Silikon. Ada silikon yang anorganik dan silikon organik atau biosilikon. Ada dua macam. Nah, biosilikon ini yang dibutuhkan oleh kehidupan. Tapi sedikit, sangat-sangat sedikit. Ya. Nah, biomineral ini dia strukturnya kompleks atau dalam bentuk kelat. Kelat itu apa? Kelat itu semacam apa? Cakar. Nah, ini kelat cakar. Siapa yang suka mencakar di sini? Febiola suka mencakar Febiola ya? Halo Febiola. Tidak, Dok. Yuyun suka mencakar Yuyun? Cakar itu artinya memegang apa? Memegang dengan erat, ya. Memegang dengan erat begini dia. Cakar. Kelat namanya. Ya. Sistem kelat ini kita akan pelajari. Kebutuhan juga kalsium karbonat. Ini bisa digunakan oleh sistem biologis. Berbeda dengan kalsium hidroksida itu bahan zat kapur. Jangan sekali-kali kamu makan itu. Mulutmu langsung gosong makan itu. Ya. Kalsium di tulang atau gigi. Nah, kalsium di tulang gigi jadi bentuk kelat, membentuk semacam ikatan dengan protein matriks tulang. Ya. Nah, sistem biologi ini banyak membentuk semacam kelat-kelat. Ya. Semacam apa? Jadi ikatan itu semacam apa ya? Semacam becakar itu. Dipegang dua ini supaya erat, dipegang dua tangan ini supaya erat itu. Ikatannya seperti itu. Ya. Nah, sistem kelat ini penting dalam sistem biologi. Ya. Minyak, bukan ada dua macam minyak. Ada minyak mineral, bahan bakar kendaraan, bensin, oli. Dan minyak hayati, minyak biologi. Minyak bahan bakar seperti ini nggak bisa digunakan oleh sistem biologi. Oli motor nggak bisa. Tapi minyak-minyak lemak, lipid itu bisa. Ya. Besi. Besi umumnya dalam sistem biologi itu biasanya dalam bentuk Fe2+. Ya. Besi 2+ atau besi ferro. Tapi besi bentuk 3+ atau Fe itu nggak bisa digunakan. Ya. Nah itu. Nah sistem biologi, nah besi yang kebanyakan kita makan itu besi dalam bentuk muatan 3, ya, Fe dalam bentuk Fe. Tapi bentuk Fe ini umumnya tidak bisa digunakan. Tapi sistem biologi bisa mengubah dari bentuk Fe menjadi bentuk ferro. Ini kimia SMA dulu guys ya. Saya yakin kalian paham lah. Jadi nggak perlu saya ulang di sini. Nah, perubahan dari bentuk Fe ke bentuk ferro itu bisa dilakukan oleh vitamin C. Jadi, kalau Anda habis makan daging, habis makan apa, coba Anda makan jeruk. Jeruk itu mengandung vitamin C. Nah, dia bisa mengubah dari besi bentuk Fe ke besi bentuk ferro. Kalau bisa jeruk asli, jangan air jeruk seperti Nutrisari ya, mungkin bisa, tapi itu nggak terlalu asli ya. Kalau bisa jeruk asli. Ya. Dia bisa mengubah ke bentuk ferro. Nah, sistem kelat. Apa nih kelasi dan kelator? Nah, ini biasanya digunakan di sistem biologi. Untuk apa? Untuk menstabilkan. Fungsinya untuk menstabilkan. Ya. Menstabilkan mineral dalam tubuh hewan atau manusia. Kenapa harus distabilkan? Karena mineral itu mudah mengendap. Guys. Kalsium itu harusnya dia mengendap di tulang atau di gigi. Tapi kalau dia mengendap di jeroan, di liver, wah gawat itu. Ya.
Atau mineral juga mudah dibuang. Oleh sebab itu tubuh berusaha dia menghematnya. Tubuh berusaha menghemat mineral karena itu mudah dibuang. Gitu. Nah, oleh sebab itu tubuh punya strategi khusus, ya. Tubuh punya strategi khusus dalam mengelola mineral. Dia ikat demikian sehingga mineral itu tidak mudah terbuang, ya. Sehingga mineralnya tidak mudah terbuang atau mengendap di mana-mana. Nah, sistem pengikatan ini yang kita kenal sebagai kelat atau kelasi atau kelat. Nah, itu, ya. Nah, ini banyak dipelajari di kimia koordinasi. Saya nggak tahu, Anda dulu SMA dapat kimia koordinasi nggak, guys? Saya nggak tahu. Ini pelajaran SMA. Ya, minimal pengenalan di SMA. Ya, memang pelajaran lanjutnya di jurusan MIPA kimia. Kimia kelasi, kimia koordinasi. Saya nggak tahu. Anda dapat nggak di SMA? Kimia koordinasi. Ya. Made Sri Wardi. Halo Made Sri Wardi. Halo Made Sri Wardi. Halo Made Sri Wardi. Loh kok Made Sri Wardi tidak ada? Halo Nanda Octavia. Halo Nanda. Halo Patricia. Halo Teresia. Wah, ini kemana nih? Nanti di absennya aku delete nanti nih nama-nama ini. Halo Amirullah. Halo Misfa. Halo, pada kemana nih? Halo. Halo dok. Halo Amirullah, ngapain kamu tidur ya? Kok kayaknya suaranya berat banget. Bagaimana Amirullah? Kamu pernah dapat kimia koordinasi nggak di SMA Amirullah? Halo Amirullah, apakah pernah dapat kimia koordinasi di SMA? Belum dok, kita di SMK dok. SMK apa kamu Amirullah? SMK jurusan apa Amirullah? Ya dok, nggak kedengaran. SMK jurusan apa? Kesehatan ternak dok. Harusnya dapat loh itu. Kesehatan ternak, kecuali kalau kamu di SMK menjahit, nah itu ya wajar nggak dapat. Tapi kesehatan ternak harusnya dapat itu. Ya mungkin sedikit aja dikenali mah gurunya, ya. Tuh ya. Oke. Jadi kimia koordinasi ini penting guys. Untuk apa? Untuk menstabilkan mineral biasanya. Ya. Untuk menstabilkan mineral. Nah, senyawa-senyawa yang berperan penting dalam menstabilkan mineral atau senyawa-senyawa yang berperan penting dalam membentuk kelasi ini kita kenal sebagai chelator atau chelating agents. Ya, banyak ini. Chelator atau chelating agent. Ini di dalam tubuh makhluk hidup, manusia dan hewan banyak sekali. Ya. Itu. Ya, jadi itu ya. Penting sekali sistem kelasi ini. Jadi biokimia ini ilmu sudah gabungan. Metabolisme, integrasi metabolisme udah tergabung semua ke sini. Nah, perhatikan. Nah, ini Mg dan kalsium. Ya. Dia membentuk kelat, membentuk kelasi. Perhatikan nih. Ya. Nah, perhatikan. Nah, ini ada 4 tangan. Nah, 4 tangan ini yang saya kenal sebagai tadi apa? Jari begini. Ya. Ini juga sama kalsium. Ada 4 tangan ya. Perhatikan tuh. Ya. Ada 4 tangan yang mengikat kalsium. Nah, ini namanya kelat, sistem kelat. Nah, senyawa-senyawa ini yang kita kenal sebagai senyawa kelator. Ya. Senyawa yang besar ini, senyawa organik ini yang kita kenal sebagai kelator. Nah, ini adalah yang A ini adalah molekul dari klorofil. Yang A ya. Sedangkan yang B molekul dari apa? Kalsium yang kompleks di tulang. Ya. Kompleks kalsium tulang. Ini yang B. Yang A ini adalah molekul klorofil. Dia mengandung magnesium.
Ya, itu. Nah, sistem kelasti ini digunakan dalam pelembutan air. Jadi air dari alam, dari sungai-sungai itu yang kita kenal sebagai air sada. Airnya agak apa tuh dipakai mandi tuh nggak enak gitu loh. Habis mandi kulitmu akan cenderung putih. Itu air sada. Makanya air itu harus dilembutkan dulu, dilembutkan pakai sistem kelasi, ya, pakai sistem kelasi. Jadi dia mengikat kalsium, kalsiumnya diikat, ya. Nah, senyawa kalsium di air itu seringkali bertanggung jawab terhadap sifat kerasnya air. Oleh sebab itu mereka harus diikat. Nah, itu. Supaya air itu bisa dipakai mandi. Maksudnya apa? Supaya kalau selesai dipakai mandi, dia tidak menyebabkan apa? Menimbulkan warna putih pada kulit. Kan kok cewek nggak mau tuh. Kayak gitu. Makanya kalau udah KKN berabe banget. Ya. Saya dulu KKN, guys. Waduh, tuh KKN kacau tuh. KKN di kampungnya kampung, bayangin coba. Tahun 83 tuh saya KKN. Waktu masih S1. KKN itu di kampungnya kampung. Nah, mandinya susah guys di sungai. Temanku KKN, mandinya mengandalkan hujan. Bayangin tuh, mandi di KKN mengandalkan hujan. Temanku kulitnya hitam. Ya agak hitam lah. Pulang KKN kulitnya putih guys. Lu mandi berapa lama ini sekali mandi? Aduh, gua mandi 3 hari, kadang seminggu sekali. Waduh, kacau deh. Kita tuh kalau KKN biasanya kulit kita putih jadi hitam. Kena matahari, keliling-keliling kampung. Dia sebaliknya. Dari hitam jadi putih. Apa tuh? Panu. Ya. Itu teman saya tuh. Bayangin, mandinya mengandalkan hujan, guys. Hujan namanya hujan kan nggak tentu. Suka-suka pemberinya kalau hujan tuh. Hujan yang diberikan tiap hari enak dia mandi. Tapi kalau hujannya ya seminggu sekali, nggak mandi lah dia. Paling usap-usap pakai tisu. Zaman itu kan masih zaman-zaman tisu wangi itu, tisu harum yang basah. Pakai itu mandi, bayangin coba. Aku masih untung KKN-ku di kampung yang airnya berlimpah, mandi suka-suka. Tapi teman-teman itu mandinya kayak gitu, guys. Nanti kamu akan KKN deh, coba lihat nanti KKN. Siapa yang dapat KKN di Nusa Penida? Nah, bakalan seru tuh kelihatannya, coba aja. Siapa yang dapat KKN di Nusa Penida? Kelihatannya bakalan seru deh. Ya, itu guys. Jadi ini biokimia komparatif ini aspeknya luas sekali. Nanti kalau Anda ngambil S2, ada di S2 mata kuliah biokimia komparatif. Itu pun mata kuliah pilihan, bukan mata kuliah pokok. Oke, perkembangan kehidupan. Ya. Biologi seringkali membahas satu teori namanya teori evolusi. Tapi perkembangan ilmu pengetahuan sekarang teori evolusi sudah ditinggalkan, lagi juga nggak logis dia, guys. Nggak logis. Kenapa? Karena ya apakah mungkin kehidupan muncul secara spontan? Ya. Apakah mungkin kehidupan muncul secara spontan? Apakah mungkin spontanitas itu adalah kunci dari munculnya kehidupan dan berbagai molekul? Itu, ya. Bahkan Darwin sendiri mengakui teorinya salah, ya. Dan Darwin sendiri nggak bisa membuktikan teori evolusi dia bahwa manusia dari monyet itu Darwin nggak bisa buktikan. Nah, iya memang kenyataannya manusia itu bukan dari monyet. Siapa yang dari monyet? Fabiola dari monyet, enggak kan? Ya, itu. Tapi tetap manusia mencari fakta. Manusia itu hobinya mencari fakta, guys. Wah, aku dia bisa menemukan fakta, wah bangga sekali. Manusia tuh bangga kalau dia menemukan sesuatu. Wah, yang diakui dunia. Waduh, bangga sekali. Ya. Tapi Tuhan beda. Kalau Tuhan dia kebanggaan Tuhan adalah dia menyembunyikan segala sesuatu. Itulah bedanya.
Ya. Jadi kehidupannya juga masih ada di genggaman tangan Tuhan. Sulit dibuktikan karena Tuhan yang pegang kuncinya. Ya, kehidupan itu Tuhan yang pegang kuncinya. Sulit dibuktikan, guys. Ya, itu. Nah, jadi di masa lalu fakta menunjukkan banyak hewan dan manusia raksasa hidup di bumi. Manusia yang badannya gede-gede. Banyak di zaman itu. Dan itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, semakin banyak jumlah makhluk hidup, terjadi apa? Terjadi perebutan faktor penunjang kehidupan. Semakin banyak makhluk hidup, terjadinya faktor-faktor apa? Perebutan faktor-faktor penunjang kehidupan, termasuk manusia. Sehingga akhirnya makhluk hidup ini menjadi mengecil. Manusia yang dulunya gede-gede sekarang menjadi kecil-kecil. Karena apa? Karena salah satu faktor ini, perebutan makanan. Ya. Dan umurnya juga menjadi lebih pendek. Karena apa? Karena bekerja keras. Berebut makan. Sampai sekarang itu masih terjadi loh. Coba kamu lihat. Manusia berebut makan tuh sampai sekarang masih terjadi, guys. Ya. Berebut kerjaan itu kenapa sih manusia berebut kerjaan? Makan urusannya. Ya. Manusia tuh berebut kerjaan tuh makan. Urusan utamanya itu makan perut. Kenapa sih manusia berebut uang? Perut urusan utamanya dan status. Ya. Nah, akhirnya apa? Terjadilah teori landmark yang kita kenal sebagai survival of the fittest. Siapa yang paling kuat, dia yang akan bertahan. Survival of the fittest. Teorinya landmark. Ya. Sekarang berlakunya apa? Money talks. Uang bicara sekarang berlakunya. Ya. Adakah kontribusi biokimiawi dalam ini? Ada. Ya. Survive. Makhluk hidup juga dia belajar survive secara biokimia. Terutama yang kecil-kecil. Bakteri, mikroba. Mereka belajar survive secara biokimia. Dan itu sampai kepada manusia. Ya, jadi kita lama nggak makan nasi, akhirnya kita terbiasa kan. Makan kentang, makan singkong. Karena lama nggak makan nasi. Jadi tubuh kita menyesuaikan proses itu. Ya. Metabolisme primernya memang tetap. Tapi didiversifikasikan ke arah metabolisme sekunder. Artinya apa? Harus cari pengganti lain. Kita biasa makan nasi, kita harus belajar pengganti makanan lain. Nah, itulah yang disebut apa? Makanan alternatif. Diversifikasi pangan. Bukan pernah baca, mungkin diversifikasi pangan. Coba cari itu. Diversifikasi pangan apa itu? Coba cari di Google ya. Nanti saya tanya ujian. Apa itu diversifikasi pangan? Tujuannya apa? Ya, coba cari di Google, nanti ujian saya tanya tuh kalian ya. Supaya bisa bertahan hidup. Diversifikasi itu supaya bisa bertahan hidup. Ya. Ya, jadi mana mungkin belajar biokimia ini beda dengan biokimia yang Anda sudah pelajari. Ya, dia lebih banyak ke arah filsafat lah. Ya, untuk S1 yang penting tahu dulu lah. Gak usah terlalu dalam, gak usah terlalu jauh. Ya. Perkembangan kehidupan, produk metabolis sekunder, berbagai macam fungsi antibiosis, anti kehidupan, antibiotik tuh. Nah, itu contohnya antibiotik. Antibiotik itu sifatnya antibiosis. Juga untuk reproduksi, memancing lawan jenis. Coba kamu lihat ayam-ayam liar, bagaimana caranya dia merangsang lawan jenisnya. Ada yang mengembangkan bulunya sedemikian, ada yang suaranya berubah, ya banyak sekali. Ya. Belum lagi soal fight dan flight. Hadapi musuh atau kabur. Cadangan makanan. Juga. Attraction. Apa attraction? Attraction itu daya tarik.
Biasanya terkait dengan seksual ya. Attraction ini adalah daya tarik. Biasanya berurusan dengan seksual. Ya. Feromon, nah itu attraction. Ya. Efisiensi metabolisme juga ya dari produk atau metabolit. Efisiensi metabolisme. Ya. Apa gunanya? Juga untuk efisiensi. Ya. Di berbagai komunitas kehidupan. Ya, coba perhatikan jenis makhluk hidup yang kita konsumsi itu apa? Ikan seperti apa? Habitat makhluk hidup yang kita konsumsi. Nah, di mana kita mengkonsumsi makhluk hidup yang habitatnya di mana? Di dasar sungai, danau, di dasar laut, atau di daerah hulu atau hilir sungai. Udang ini macam-macam, ada yang hidup di permukaan di muara sungai, juga ada yang hidup di hulu sungai. Nah, dari jenis pakan yang dikonsumsi makhluk hidup, kira-kira kita bisa menilai layak nggak kita konsumsi dia. Contohnya yang saya sering sebutkan pada kalian, lele. Nah, lele ini. Apa yang dikonsumsi lele? Coba perhatikan. Layak nggak kita konsumsi dia? Siapa yang lebih makan lele sini? Amirullah lebih makan lele? Halo Amirullah. Makan, Prof. Makan, Ya, Prof. ya Febiola senang makan lele. Apa yang dia biasa makan Febiola? Lele itu biasa mengkonsumsi apa? Biasanya itu, Prof, pelet. Biasa, iya. Itu lele yang udah dipelihara. Tapi kok kamu makan lele di warung-warung? Apa kamu yakin lele yang di warung itu dikasih makannya pelet? Belum tentu. Kau makan di warung pecel lele misalnya Febiola. Apakah kamu yakin itu lele yang kamu konsumsi itu dikasih makan pelet oleh si penjualnya? Belum tentu. Apa aja makan lele selain pelet Febiola? Ada yang tahu? Yang lain Yuyun, Yuyun. Makan lele selain pelet itu apa Yuyun? Ada yang tahu? Halo Yuyun. Halo Yuyun. Halo dok, Yuyun Setianingsih. Makan lele apa tuh Yuyun? kalau di kampung sering lihatnya yang makan dedaunan gitu, dok. Kangkung lele jangan makan dedaunan. Ya mungkin sedikit ya. Makan-makan kangkung ya. Ya kangkung. Apalagi? Eh, Kamu kalau mau piara lele Yuyun, supaya ingin lelemu cepat besar, kamu kasih makan apa? nggak pernah pelihara lele sih, Prof. Jadinya aku belum Ya, tahu. harus tahu Yuyun. Nanti kalau ada saudaramu bertanya, kamu harus tahu loh. Atau si Amirullah nih, halo Amirullah. Cacing juga nggak, Prof. Enggak. Kalau kamu mau piara lele, supaya lelemu cepat besar, piaranya di mana? Di septic tank. Tahu nggak septic tank? Apa septic tank itu? Ada yang tahu septic tank? Tempat Eh, pembuangan apa? Ngenge. Itu lelemu dari sebesar ini, sebesar telapak tangan bisa jadi sebesar ini loh. Makanannya apa? Ngenge. Ngenge siapa? Ngenge si Yuyun dimakan sama dia. Kemudian lele ini dimakan lagi sama si Yuyun. Terus si Komang Sade setuju dia. Aliviania juga setuju. Iya, itu. Nah, kalau kamu makan lele di mana? Di ini, di warung-warung pecel lele itu yang lele itu makan ya versusnya siapa? Nggak jelas, guys. Itu versusnya siapa yang dia makan nggak jelas. Kamu makan lagi. Waduh, ya. Kalau piara lele cepat besar, piara septic tank besar dia. Dua bulan pun udah besar itu. Masukin aja 3 atau 4 aja septic tank. Bah, septic tankmu bersih. Itu tuh si Komang Sade paham tuh. Ya Komang ya. Halo Komang. Komang Sade. Dia Halo, piara Prof. lele tuh. Dia rupanya piara lele tuh si Komang Sade tuh. Mang kamu senang makan lele, Mang? Senang, Prof. Tuh.
Si Komang sudah terbiasa dia makan lele. Apapun yang dimakan lele itu disikat sama dia. Ya. Itulah. Saya cuma ngasih masukan ke kalian, hati-hati makan hewan-hewan yang hidupnya di dasar-dasar danau. Ada kerang-kerang, coba di Bedugul, kok kalian ke Bedugul. Ada yang namanya kerang-kerang hijau. Besar tuh kerangnya. Jadi itu di dasar danau. Apapun dimakan sama dia yang ada di dasar danau. Ya, itu. Ya, jadi ini soal makanan nih kelihatannya juga jadi perkara. Nah, belum lagi perkembangan organ tubuh. Apa itu perkembangan organ tubuh? Dia kajian anatomi untuk pemahaman proses fisikokimia. Ya, ada beberapa macam hewan piara. Babi mewakili kelompok apa? Omnivora. Anjing mewakili kelompok karnivora dan ruminansia. Apa? Sapi ya, sapi kerbau atau kambing. Herbivora khusus. Kenapa khusus? Karena dia punya sistem pencernaan berbeda dibanding kuda atau kelinci. Kelinci juga herbivora, tapi dia lambungnya satu. Tapi kalau ruminansia dia lambungnya berganda. Ada 3 lambungnya. Ada 4 lambungnya. Nah, sistem pencernaan ini bisa menjawab pola makan hewan. Sistem pencernaan hewan dia bisa menjawab pola makan hewan, jenis pakannya, dan juga macam-macam. Ya, itu. Organ tubuh berkembang. Nah, ini perhatikan sistem pencernaan berbagai hewan. Babi, kuda, sapi. Masing-masing lambungnya tunggal. Perhatikan anatomi. Anda dapat anatomi kan ya? Babi lambungnya tunggal. Perhatikan. Kuda lambungnya tunggal. Tapi sapi lambungnya ada 4, banyak ya. Makanya dia dikenal sebagai hewan poligastrik. Poligastrik. Ini sudah berbeda, guys. Ya. Omnivora, babi mewakili omnivora seperti manusia. Kuda herbivora, lambung tunggal. Sapi herbivora, lambung ganda. Itu jelas berbeda cara makannya ya. Nah, kalau Anda disuruh memilih hewan untuk membajak sawahmu, mana yang kamu pilih? Babi, kuda, atau sapi, guys? Komang Sade, coba Komang Sade. Kamu disuruh pilih hewan untuk membajak sawahmu, mana yang kamu pilih hewan-hewan ini? Sapi, Prof. Kenapa? Kenapa sapi? Kenapa kamu nggak pilih babi untuk bajak sawah? Atau kuda buat bajak sawah? Kenapa kamu pilih sapi, Komang? Perhatikan lambungnya. Nah, lambung sapi itu menunjukkan bahwa pencernaan sangat efisien. Artinya apa? Energi yang dihasilkan dia sangat besar. Karena lambungnya efisien dalam mencerna makanan, sapi itu. Kedua hewan sebelumnya itu, mereka makanannya asal sekedar lewat. Ya, tapi sapi efisien dalam mencerna makanan. Ya, jadi itu yang mau pilih hewan untuk kerja berat, kamu pilih sapi. Tapi kalau hewan untuk naik gunung, mendaki-daki gunung, kau pilih yang mana? Anjing, babi, untuk naik gunung, untuk berburu. Mana yang kamu pilih? Apalagi berburu di pegunungan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Udah, Prof. Wah, kalau kuda kamu bawa dia ke pegunungan, kesian. Kenapa? Dia akan gampang jatuh dan bisa-bisa dia mati. Jatuh dari gunung. Kenapa? Karena dia hewannya tinggi, guys. Hewannya tinggi. Titik beratnya, ini titik berat kuda, itu jauh dari permukaan. Titik beratnya sekitar di sini. Titik beratnya ini jauh dari mana? Dari bumi. Jauh ini. Bandingkan babi. Babi titik beratnya lebih dekat ke permukaan bumi dibanding kuda. Betul nggak? Anjing. Itu buat hewan gunung cocok. Tapi anjing yang mana? Anjing yang tinggi atau anjing yang pendek? Anjing yang pendek. Kenapa anjing yang pendek? Titik beratnya itu. Semakin dekat ke titik beratnya ke permukaan bumi, semakin stabil hewan itu. Kuda untuk berlari.
atau berjalan di tanah datar cocok. Tapi dia nggak cocok untuk berjalan di tanah pegunungan atau yang gunung-gunung berbukit-bukit, dia nggak cocok, kasihan dia. Ya. Nah, inilah makanya Anda harus paham. Ini termasuk animal behavior atau tingkah laku hewan. Anda harus paham ini, guys. Makanya kenapa saya kasih biokimia komparatif. Biar Anda punya wawasan sebelum Anda meninggalkan ilmu biokimia, Anda masuk ke semester lanjut 3-4, Anda sudah punya pemahaman ini. Ya, gitu. Anda mau berburu bawa anjing yang tinggi ya kayak seperti anjing Doberman atau bawa anjing yang kecil seperti Beagle. Apa bukan kecil, bawa anjing yang pendek seperti Beagle. Bawa yang pendek. Jangan yang tinggi seperti Doberman, kasihan dia. Kenapa? Karena titik beratnya jauh dari permukaan bumi, dia jadi nggak stabil gitu loh. Ya. Nah, itu kasus di biokimia, pemilihan hewan untuk usaha apa? Untuk ini manusia lah. Untuk usaha manusia. Ya, tuh. Nah, belum lagi sistem pencernaan, ini lebih detail. Sistem pencernaan hewan lebih detail lagi. Perbandingan juga pada cacing bagaimana, pada belalang bagaimana, pada burung bagaimana, coba perhatikan. Ya. Burung punya tembolok. Bukan hanya burung, semua hewan-hewan di atas ini punya tembolok. Cacing juga punya tembolok, ini crop. Dan tembolok si cacing. Ini. Belalang punya tembolok. Nah, ini temboloknya dia. Ya, itu. Masing-masing hewan punya tembolok. Punya lambung depan. Ya. Itu. Jadi sangat penting untuk dipelajari dan moga-moga berkenan apa yang saya berikan kepada saya, guys. Ya. Moga-moga berkenan. Ada pertanyaan sampai sini, guys? Halo. Halo, guys. Udah pada ngantuk ya? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Moga-moga berkenan. Dan kalau saya ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf dari kalian. Mumpung masih suasana lebaran, masih ada kesempatan bermaaf-maafan. Ya. Jadi biokimia komparatif, sorry. Jadi biokimia komparatif ini saya sudahkan sampai sini aja. Biokimia komparatif saya sudahkan sampai sini aja. Moga-moga ilmu ini membawa sesuatu apa? Sesuatu pandangan yang berbeda buat kalian. Ya. Itu aja. Dan ya, saya akan stop sharing. Nanti video saya kirim seperti biasa. Ya. Saya akan stop sharing. Oke, guys. Bisa nggak tampilkan video? Kita akan foto bersama ini. Halo guys, bisa tampilkan video? Tolong tampilkan video, kita akan foto bersama. Ini kuliah terakhir biokimia dari Pak Iwan. Ya. Nanti saya bagikan di grup. Ya, lo yang lain Komang Sade, Febiola Alben ya. Kita foto bersama ya. Oke. 3, 2, 1. Nah, ini yang pertama. Oke, yang kedua. Yang kedua. Ya, silakan. Halaman kedua. Perhatikan semua videonya ada. 3, 2, 1. Halaman ketiga. Ini cukup banyak nih. Halaman ketiga. 3, 2, 1. Halaman keempat. Ya. Oke, semua video. 3, 2, 1. Halaman kelima mungkin terakhir nih. Mau itu terakhir. Halaman kelima. Oh, masih banyak juga nih. Ya, halaman kelima tolong videonya. Halo. Samantha, Nanda, dan kawan-kawan tolong videonya. Tampilkan. Halo. Mana halaman kelima nih? Nggak ada nih videonya nih. Halaman kelima nggak ada videonya. Ya akan saya lewati.
Coba kita lihat halaman ke-6. Juga videonya nggak ada. Halo, tampilkan video kalian. Nggak ada semua. Kelihatannya nggak ada semua videonya. Halaman ke-5 ke-6 nggak ada semua videonya. Halo yang lain ya. Sekar ada. Halo yang lain, mana yang lain? Madesi Wagdi Astuti, ayo yang lain, mana yang lain? Silakan tampilkan, ayo kita foto. Ya, kita foto bersama. Barnabas, Naswa, Aurora, Dahlia Putri. Mana video-video Maria Maximila? Mana Angelika? Mana video-videonya? Oke lah, nggak apa-apa. Jadi itu saja yang saya bisa kasih ke kalian. Sekali lagi, moga-moga kalian lulus di Biokimia 2. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, pastikan kalian lulus Biokimia 2. Oke, jadi ini kuliah biokimia terakhir dari saya. Selalu sehat, guys. Selalu sehat. Kondisinya, jaga kondisi baik-baik, jaga fokus baik-baik ya. Selalu sehat ya. Oke, selamat malam semua. Pastikan selalu sehat, guys. Terima Ya. kasih, Prof. Sehat-sehat. Oke. Ya, silakan live deh. Nggak apa-apa. Terima Pastikan kasih, semua udah Prof. absen ya. Terima kasih, Prof. Sip. Pastikan semua sudah absen ya. Oke, saya tutup juga ini. Pastikan semua Terima sudah kasih, absen. Prof. Selamat Oke, malam. oke. Selamat malam semua ya. Selamat istirahat. Have a nice dream. Terima kasih, Prof. Pastikan mimpi indah nanti. Ya. Pastikan dapat mimpi indah nanti malam kau tidur. Oke, saya tutup ya. Ya, saya akan end meeting. Sehat selalu, Prof. Oke, sip. Prof. Oke ya. Oke deh.